Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur Anda semua fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihhati wal afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah. Dan bagi para jamaah, semoga Anda semua selalu diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Yang punya masalah, Allah berikan solusi sehingga masalahnya bisa cepat selesai. Anda yang punya usaha, saya doakan semoga usahanya maju. Anda yang jualan, saya doakan semoga jualannya lancar. Anda yang punya anak, saya doakan semoga anaknya menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Anda yang mungkin belum dapat jodoh, semoga dapat jodoh yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam satu sesi kajian yang insya Allah kajian ini membawa keberkahan, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi satu faidah, satu amalan yang harus seorang muslim lakukan, yaitu amalan yang berkaitan dengan bulan Muharram. Karena alhamdulillah dengan izin Allah kita masih diberikan nafas, kita masih bisa diberikan kehidupan, sehingga pada tahun ini kita masih bisa menjumpai yang namanya bulan Muharram, di mana dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Kanzun Najah was Surur dijelaskan bahwa I'lam, ketahuilah wahai kaum muslimin dan muslimat, annal muharrama syahrun azimun, bahwa sesungguhnya bulan yang mulia, bulan Muharram adalah syahrun azimun, bulan yang sangat mulia, wa fadluhu kasirun, dan fadilah keagungan dari bulan Muharram ini sangatlah banyak. Wa huwa afdhalus suhur bisawmi ba'da Ramadan. Dan bulan Muharram adalah bulan yang sangat baik, yang sangat utama, bisawm, untuk berpuasa ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan. Jadi di bulan Muharram ini ada beberapa amalan yang harus Anda lakukan sebagai seorang muslim, dengan harapan dengan melakukan amalan ini kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan hidayah dari Allah, kita mendapatkan inayah dari Allah, kita mendapatkan rizki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan-amalan yang senantiasa harus dikerjakan sebagai kita seorang muslim yang ingin umurnya barokah, panjang umur, sehat walafiat, banyak rizki, ekonomi mudah, usaha maju, anak-anak dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, keluarganya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama, yang amalan yang utama yang harus dilakukan oleh seorang muslim pada bulan Muharram, utamanya pada 1 Muharram, yaitu puasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar, yang diriwayatkan dari Sayyidah Hafsah radhiyallahu anhu, bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man soma, barang siapa berpuasa akhiru yauma min dzulhijjah, barang siapa berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah atau hari ini,
Ya akhirnya bulan Dzulhijjah lah, akhir tahun. Wa awwalu yaumi minal Muharram ja'alallahu kafaratan khamsina sanah wa saumu yauma minal Muharram bi saumi 30 yauman. Kata Rasulullah, barang siapa berpuasa di hari terakhir bulan Dzulhijjah, akhir tahun, dan dia juga berpuasa pada hari pertama bulan Muharram, 1 Muharram, maka apa? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menjadikannya sebagai pelebur dosa selama 50 tahun. Subhanallah. Puasa 2 hari para jamaah. Puasa yang pertama dilakukan di akhir tahun, akhir bulan Dzulhijjah. Kemudian puasa yang kedua dilakukan pada awal 1 Muharram. Ketika seorang muslim melakukan amalan ini, puasa 2 hari akhir tahun dan awal tahun, maka dosa dia selama 50 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Apalagi kita para jamaah ya. Dari kita baru bangun sampai mau tidur lagi, ya Allah. Mata kita melakukan dosa, telinga kita melakukan dosa, kaki kita melakukan dosa, hati kita melakukan dosa. Banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan yang mungkin, bahkan bukan mungkin. Dalam sebuah keterangan min ba'dil kitab yang namanya az-dzunub, ya, hijabum minar rizki. Yang namanya dosa itu menghalangi datangnya rizki yang barokah. Maka insya Allah jika Anda mengamalkan puasa di akhir tahun dan awal tahun, maka dosanya akan diampuni. Bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 50 tahun. Misalnya umur Anda berapa, kemudian Anda sudah ya sebagai kita lah banyak melakukan dosa selama hidup kita. Insya Allah dengan berkah puasa di akhir tahun dan di awal tahun, dosa kita selama 50 tahun diampuni oleh Allah, sehingga kita mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan, sehingga pintu-pintu rezeki kita juga terbuka begitu lebar. Bukan hanya itu, dan barang siapa berpuasa di bulan Muharram, ya, puasa bulan Muharram, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, pokoknya di bulan Muharram, maka 1 hari loh ya, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mendapatkan pahala seperti dengan puasa 30 hari di bulan lainnya. Subhanallah. Apalagi kalau misalnya di bulan Muharram ini Anda puasa istiqomah, subhanallah. Ada satu keterangan lagi para jamaah dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Ihya Ulumuddin, yang mana kitab ini ditulis oleh ulama besar yang bernama Al-Imam Ghazali. Beliau menukil salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, man shoma 3 ayyamin min sahril harami al-khamis wal jum'ah was sabtu kataballahu ta'ala lahu ibadatan 700 amin. Subhanallah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menukil satu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa man shoma 3 ayyamin min syahril haram, barang siapa dia berpuasa 3 hari pada bulan Muharram, pada hari Kamis, kemudian disambung pada hari Jumat, kemudian disambung pada hari Sabtu, kataballahu ta'ala lahu ibadata 700 amin. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti melakukan ibadah selama 700 amin atau 700 tahun. Ya Allah. Makanya tadi di keterangan awal itu sahrun azimun. Bulan Muharram itu bulan yang sangat mulia. Wa barakatuh kasirun. Dalam bulan ini banyak sekali barokah yang sangat luar biasa. Bahkan puasa 3 hari para jamaah. Kamis, Jumat, Sabtu 3 hari. Jadi Anda puasa di bulan Muharram nanti
cari hari Kamis, Jumat, Sabtu. Ketika Anda melakukan itu, ketika kita melakukan puasa 3 hari, hari Kamis, hari Jumat, kemudian disambung hari Sabtu, maka kita mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang ibadah selama 700 tahun. Ya Allah, kita ini mentok-mentoknya umurnya misalnya panjang-panjangnya 70 tahun. 70 tahun juga belum tentu isinya ibadah. Ada maksiat, ada dosa, ada kelalaian yang kita lakukan. Nah ini orang berpuasa hanya 3 hari. Karena puasa, karena keberkahan bulan Muharram, hanya puasa 3 hari dia mendapatkan pahala seperti ibadahnya orang yang ibadah selama 700 tahun. Subhanallah. Itu yang pertama, amalan yang harus Anda lakukan di bulan Muharram yaitu puasa. Kemudian yang kedua adalah amalan yang seyogianya Anda lakukan pada tanggal 1 bulan Muharram adalah membaca ayat kursi. Ada sebuah keterangan dalam sebuah kitab, Zakara ba'duhum annahu yukra'u minal Muharram ayatul kursi ma'al basmalati fi kulli maratin fa innahu hisnun hazinun minas syaitanir rajim fi dzalikal ammi wa fiha minal fawaidi ma la yu'addu wa la yukhadhu. Jadi salah satu amalan yang usahakan Anda lakukan pada hari 1 Muharram adalah membaca ayat kursi sebanyak 360 kali ma'al basmalah, dibaca dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa, sampai akhir dari ayatul kursi. Barang siapa membaca ayat kursi sebanyak 360 kali, dibaca pada 1 Muharram. 1 Muharram itu berarti setelah maghrib, ya pokoknya 1 Muharram setelah maghrib, setelah isya, subuh, ya sampai menjelang maghrib lagi, dibaca 360 kali pada tanggal 1 Muharram, maka dia akan dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benteng yang sangat kuat, sehingga orang yang membaca ayat kursi sebanyak 360 kali ini akan selamat dari gangguan setan, gangguan jin, sihir, teluh, santet, guna-guna, atau dari gangguan keburukan lainnya. Bahkan wa fiha minal fawaidi ma la yu'addu wa la yu'khaddu. Bahkan orang yang membaca ayat kursi 360 kali ini di 1 Muharram ini akan mendapatkan faidah yang tidak terhitung. Dalam 1 tahun, insya Allah ekonomi dia akan baik, finansial dia akan baik. Yang punya hutang dalam tahun itu berkah ayat kursi ini akan Allah lunaskan, akan Allah mudahkan. Selama 1 tahun akan dijaga dari segala mara bahaya, dari segala derita, dari segala permasalahan. Dalam 1 tahun ini insya Allah keberkahan akan datang kepada orang yang mengamalkan ayat kursi, dibaca sebanyak 360 kali, kemudian ditutup dengan membaca doa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawil hali ilal ahsanil ahwal, bihawlika wa quwwatika ya azizu ya muta'al, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, artinya apa doa ini? Ya Allah, wahai Allah yang mengubah keadaan-keadaan, hawil hali ya Allah, ubahlah keadaanku ya Allah kepada keadaan yang paling baik, dengan daya dan kekuatan-Mu wahai yang maha mulia lagi maha luhur. Dan semoga Allah senantiasa memberikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hawil, ya, jadi orang yang ingat-ingat di tanggal 1 Muharram
baca ayat kursi 360 kali ditutup dengan doa tadi, Anda catat, kemudian nanti pada 1 Muharram Anda baca, insya Allah sesuai dengan doa tersebut, orang yang mengamalkan ini, membaca doa ini pada 1 Muharram, hawil, Allah akan merubah keadaan Anda yang mungkin pada tahun ini keadaan Anda kurang baik, ekonominya kurang baik, ibadahnya kurang baik, keluarganya kurang baik, finansialnya kurang baik, anaknya kurang soleh, kurang baik, jualannya kurang laku, usahanya kurang maju. Dengan mengamalkan doa ini, hawil, Allah akan memperbaiki keadaan-keadaan yang tidak baik itu menjadi keadaan yang insya Allah baik. Nah, itu amalan yang harus Anda lakukan pada 1 Muharram. Kemudian setelah itu, amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di awal tahun dan akhir tahun adalah pada ba'dal asar, di akhir bulan Dzulhijjah atau akhir tahun, usahakan sesibuk apapun Anda, sempatkan pokoknya besok di akhir tahun habis asar Anda membaca doa akhir tahun. Setahun sekali para jamaah. Kalau Anda tidak melakukan ini sungguh sangat kebangetan, sungguh sangat keterlaluan. Dibaca tidak ada 1 jam, hanya 1 tahun sekali Anda baca, Anda amalkan, kemudian Anda tidak sempat. Wah, sesibuk apapun Anda bekerja, sesibuk Anda apapun berdagang, sesibuk apapun Anda di perjalanan, sejenak besok setelah asar di akhir bulan Dzulhijjah atau akhir tahun, Anda sempatkan membaca doa akhir tahun. Dalam sebuah kitab diterangkan, barang siapa membaca doa ini, doa akhir tahun, maka orang yang membaca doa ini akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Bahkan barang siapa yang membaca doa ini di waktu ba'da asar, maka setan-setan itu berkata, sungguh kesusahan bagiku dan sia-sialah pekerjaanku menggoda anak Adam manusia pada 1 tahun ini karena mereka mengerjakan amalan ini, membaca doa ini dalam waktu kurang lebih 1 tahun, tapi dia dosanya diampuni, hidupnya diberkahi, mendapatkan hidayah, mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sempatkan, ya Allah, setahun sekali baca doa akhir tahun ini. Sanggah sayang, sungguh sayang sekali. Hanya 1 tahun sekali. Ya memang kalau orang memang nggak dapat hidayah, dilalahnya ya ada kesibukan yang memang menjadi alasan. Maka agar Anda menjadi salah satu orang yang mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah, sesibuk apapun Anda, ajak, Anda punya istri, ajak baca doa akhir tahun. Anda punya anak, ajak baca doa akhir tahun. Anda sebagai seorang istri, suruh suaminya baca doa akhir tahun. Ajak satu keluarga habis asar duduk menghadap kiblat, setelah salat asar membaca doa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma amiltu min amalin fi hadhihi sanah ma nahaitani anhu ولم أتب منه وحلمت فيها علي بفضلك بعد قدراتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة من بعد جراءتي على معصيتك فإني استغفرتك فاغفر لي وما عملت فيها مما ترضى ووعدتني عليه الثواب فأسألك أن تتقبل مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم. Nah, kita ini doa apa akhir tahun dibaca setelah asar. Arti doa ini apa? Allahumma ma'amiltu min amalin fi hadhihi sanah.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Segala yang telah kukerjakan ya Allah selama tahun ini dari apa yang menjadi larangan-Mu, sedang kami belum bertaubat, padahal Engkau tidak melupakannya dan Engkau bersabar dengan kasih sayang-Mu yang sesungguhnya. Engkau berkuasa memberikan siksa untuk saya ya Allah, dan Engkau telah mengajak saya untuk bertaubat sesudah melakukan maksiat. Karena itu ya Allah, saya mohon ampunan-Mu ya Allah, dan berilah ampunan kepada saya dengan kemurahan-Mu ya Allah. Kami memohon kemurahan-Mu ya Allah. Segala apa yang telah kami kerjakan selama tahun ini ya Allah, berupa amal perbuatan yang Engkau ridhoi dan Engkau janjikan akan membalasnya dengan pahala. Ya Allah, saya mohon kepadamu, wahai Zat yang Maha Pemurah, wahai Zat yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, semoga berkenan menerima amal kami, dan semoga Engkau tidak memutuskan harapan kami kepadamu ya Allah. Wahai Zat yang Maha Pemurah, dan semoga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan atas penghulu kami Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga dan sahabatnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu doa akhir tahun dibaca setelah asar. Artinya apa sih? Kita sebagai hamba ya Allah, selama 1 tahun ini kita ya Allah banyak melakukan dosa-dosa, banyak perbuatan kita yang melenceng jauh dari ridho Allah. Apa yang Allah perintahkan kita tinggalkan, tidak kita kerjakan. Apa yang Allah larang kita malah kerjakan. Kita minta kepada Allah, semoga Allah selama 1 tahun ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selama 1 tahun ini kita melakukan amal ibadah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita membaca doa akhir tahun, kita masuk ke waktu maghrib. Nah, waktu maghrib ini sudah masuk 1 Muharram, lanjutkan dengan membaca doa awal tahun. Dalam sebuah kitab diterangkan, barang siapa membaca doa awal tahun, maka pada saat itu setan-setan akan berkata, alangkah bahagianya orang yang membaca doa awal tahun, karena dia akan dilindungi dari godaan-godaanku. Dia akan dijaga dari godaan-godaanku di sisa umurnya. Karena Allah, bagi orang yang membaca doa awal tahun, Allah akan mengutus 2 malaikat untuk menjaganya dari godaan-godaan syaitan, akan memberikan rizki, keberkahan, kemudahan pada tahun yang akan datang, 1 tahun berikutnya. Nah, setelah maghrib Anda ya ngumpul sama keluarga, usahakan membaca doa seperti ini. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal, وعلى فضلك العظيم وكريم جودك المعول وهذا عم جديد قد أقبلا أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغال بما يقربني إليك الزلفى يا ذا الجلال والإكرام. Artinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Ya Allah, Engkaulah yang abadi, dahulu lagi awal, dan hanya kepada anugerah-Mu yang agung dan kedermawan-Mu
tempat bergantung ya Allah. Dan ini tahun baru benar-benar telah datang. Kami memohon kepadamu perlindungan dalam tahun ini dari godaan syaitan ya Allah. Dan kami memohon perlindungan dari bala tentara syaitan. Dan kami memohon pertolongan untuk mengalahkan hawa nafsu amarah yang mengajak kepada kejahatan ya Allah. Agar kami sibuk melakukan amalan yang dapat mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu doa awal tahun. Jadi itu beberapa amalan yang usahakan, bisa nggak bisa, sempat nggak sempat, harus Anda lakukan jika memang Anda ingin segalanya dimudahi oleh Allah, dipermudah oleh Allah. Karena ada satu ba'dul masyayikh berkata, jika hidupmu ingin diperbaiki, ekonominya ingin baik, keluarganya ingin baik, rezekinya ingin baik, maka perbaiki hubungan dengan Allah, salah satunya dengan melakukan amalan-amalan seperti ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Selamat hari 1 Muharram, tahun baru Islam. Semoga pada tahun ini segalanya dimudahkan, diberkahi, dan apa-apa yang kita lakukan pada tahun kemarin, jika itu salah, jika itu dosa, semoga Allah mengampuni. Dan semoga kita semua panjang umur fi taatillah wa fi taati Rasulillah fi kamalis sihhati wal afiyah. Dan alhamdulillah kita masih diberikan nafas oleh Allah, kita masih diberikan rezeki oleh Allah, maka tentu kita harus selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.